Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pejuang matematika. Berjumpa lagi dengan saya Mardhani. Hari ini kita akan belajar peluang part pertama, di mana kita akan belajar tentang aturan pengisian tempat. Teman-teman, sebelum kita mempelajari peluang, kita perlu mempelajari dahulu tentang kaidah penjajahan. Apa kaidah penjajahan itu? Kaidah penjajahan yang mendasari teori suatu peluang kejadian, ya. Kaidah penjajahan didefinisikan sebagai suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan, teman-teman. Kaidah penjajahan ada 3 metode yang bisa dipakai, yaitu aturan pengisian tempat, kemudian yang kedua ada permutasi, dan yang terakhir adalah metode kombinasi. Dan hari ini kita akan belajar tentang aturan pengisian tempat. Apa itu? Simaklah video berikut ini. Baiklah para pejuang matematika, kita mulai materi kita hari ini, materi peluang part pertama dengan materi pokok aturan pengisian tempat atau bisa disebut dengan filling slot, teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai materi kita, aturan pengisian tempat dengan contoh soal yang pertama, ya. Disediakan himpunan angka, jadi ada angka 1, 2, 3, dan 4, teman-teman, akan dibentuk bilangan yang terjadi dari dua angka, yang terdiri dari dua angka. Jadi jika misalkan diminta menjadi dua angka saja, berapa banyak bilangan yang terbentuk apabila tidak ada angka yang berulang? Maksudnya teman-teman, dari angka 1, 2, 3, dan 4 ini diminta untuk membuat dua angka. Contoh misalkan, kira-kira dari 1, 2, 3, dan 4, angka apa saja yang bisa terjadi? Bisa saja angka 12 atau 1 dengan 2, ya. Saya rubah warnanya dulu di sini. Bisa saja 12, kemudian bisa saja 13, kemudian bisa saja 1, 4, ya tak? Banyak sekali angka di sini bisa terbentuk, bisa 2, 1 dan sebagainya, 2, 3. Tapi kalau 2, 2 tidak boleh. Kenapa? Angkanya tidak ada angka berulang. Tidak boleh 2, 2. 3, 3 juga tidak boleh. Ya. Sehingga kalau diminta dibuat pertanyaan seperti ini, maka kita cukup saja buat dua kotak, ya. Kita buat dua kotak, teman-teman. Bagaimana kalau begini? Jadi kita buat dua kotak. Kenapa dua kotak? Karena yang diminta adalah dua angka. Nah, itu namanya di matakannya, ini materi ini disebut dengan aturan pengisian tempat. Jadi kita membuat tempat dua kotak ini untuk kita isi angka, ya. Bagaimana maksudnya? Jadi begini. Kalau misalkan tidak ada angka yang berulang, dua kotak ini atau dua angka ini, kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Kira-kira dari angka 1, 2, 3, dan 4, angka apa saja yang boleh menjadi angka yang pertama? Angka 1 bisa jadi angka pertama, ya toh? Kemudian angka 2 pun juga bisa jadi angka pertama. 3 dan 4 juga bisa menjadi angka pertama. Sehingga 3, 4, 4-nya ini bisa menjadi angka pertama. Berarti ada 4 angka yang bisa menjadi angka pertama. Sehingga di sini kita isi angka 4. Kenapa 4? Karena ada 4 angka yang bisa menjadi angka pertama. Jelas, teman-teman? Oke. Kemudian di kotak kedua ada berapa angka yang bisa mengisi? Ada 3 angka. Kenapa? Karena ada satu angka yang sudah menjadi angka pertama. Contoh misalkan 1 kita pilih menjadi angka pertama, maka 1 tidak boleh menjadi angka kedua. Seperti yang saya jelaskan tadi, 22, 33 tidak boleh karena angkanya tidak boleh berulang. Sehingga kalau misalkan kita di angka pertama sudah milih 1, maka 1 tidak boleh masuk di sini. Kalau kita sudah milih 2, 2 tidak masuk di sini. Sehingga hanya ada 3 angka yang bisa menjadi angka kedua. Sehingga kalau sudah terbentuk angka seperti ini, kita kalikan, teman-teman. 4 kali 3 sama dengan 12. Sehingga jawabannya sama dengan 12 angka. Oke, jelas, teman-teman, ya? Oke, sekarang saya hapus dulu ini. Saya hapus dulu. Kita sekarang ke soal keduanya. Soal yang B. Jika angkanya boleh berulang, teman-teman. Maksudnya berarti 33 juga boleh, 22 juga boleh, 11 juga boleh. Maka tetap kita buat dua angka,
Tetapi ya, kita masukkan angkanya di sini. Berarti di sini di kotak pertama ada 4 angka yang bisa masuk, yaitu angka 1, 2, 3, dan 4. Di angka kedua, ya di kotak kedua juga ada 4. Karena 1, 1 juga boleh masuk, 2, 2 juga boleh masuk. Sehingga tinggal kita kalikan teman-teman. Ini sama dengan 16. Bagaimana? Mudah sekali ya materi kita hari ini dan menyenangkan ya. Oke, sorry saya kehapus itu. Ini 4 dan ini 4. Oke. Kita ke soal kedua teman-teman. Ya. Berapa banyak cara untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 orang siswa? Jadi kita ada 8 siswa katanya, dipilih 3 untuk menjadi pengurus OSIS, yaitu ketua, bendahara, sekretaris, dan bendahara. Maka kira-kira ada berapa kotak yang harus kita taruh di sini? Ada 3 kotak, karena kita suruh memilih 3. Anggap saja ini adalah ketua, ya, ketua. Yang kedua adalah sekretaris, yang ketiga adalah bendahara. Oke, berarti untuk menjadi ketua kita bisa milih berapa orang teman-teman? Dari 8 orang. 8 orang semua bisa jadi ketua ya. Maka kita pilih atau masukkan angka 8 di sini. Karena dari 8-8-nya bisa semua menjadi ketua. Maka itu kita masukkan angka 8. Kemudian di kedua kita masukkan angka berapa? 7. Kenapa 7? Karena tidak mungkin ketua merangkap sekretaris. Jelas maksud saya? Jadi 8 siswa sudah menjadi ketua. Sisanya tinggal berapa? Sisanya tinggal 7 untuk kita pilih menjadi sekretaris. Kemudian bendahara kita bisa masukkan angka 6. Kenapa? Karena 2 orang sudah menjadi ketua dan sekretaris. Sehingga sisanya adalah 6 di sini. Tinggal kita kalikan teman-teman. 8 kali 7 kali 6 sama dengan 336 cara untuk memilih pengurus OSIS tersebut. Gimana teman-teman? Mudah ya? Pasti mudah dong. Kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya. Berapa banyak bilangan asli lebih kecil dari 400 yang dapat dibentuk dari angka-angka 1 sampai 6 bila tidak boleh ada pengulangan angka. Jadi seperti tadi ya. Maka kita buat berapa kotak kira-kira ini? Karena ini 400, ada berapa angka di sini? Ada 3 angka, maka kita buat 3 angka teman-teman. Kemudian kita pilih di sini. Di sini kata kuncinya teman-teman. Mana? Lebih kecil dari 400. Kalau lebih kecil dari 400, maka patokannya yang harus kita lihat adalah ratusannya. Jadi bilangan depannya yang harus kita lihat. Kurang dari 400 berarti 4. Kurang dari 4. Apa saja angka yang kurang dari 4? Yaitu 1, 2, dan 3. 1, 2, 3 yang bisa menjadi ratusan. Kenapa 4 tidak bisa menjadi ratusan? Karena kalau 4 jadi ratusan, 400 sekian. Nah itu kan lebih dari 400. Padahal pertanyaannya yang diminta lebih kecil dari 400. Maka angka yang bisa masuk hanya 1, 2, dan 3. Ada berapa angka? Ada 3 angka. Oke. Kemudian untuk yang menjadi puluhan sekarang. Jadi ini ratusan, puluhan, satuan. Ada berapa angka yang bisa menjadi puluhan? Semuanya bisa. 1 bisa, 2 bisa, 3 sampai 6 semua bisa menjadi puluhan. Jadi ada berapa angka teman-teman? Ada 6 angka. Tapi ingat, di sini tidak boleh ada pengulangan angka. Maka kalau angkanya sudah diambil ratusan 1, maka sisanya menjadi 5 di sini teman-teman. Oke, sekarang satuan ada berapa angka? Ada 6, semuanya bisa menjadi satuan di sini. Tapi ingat, sudah diambil ratusan 1, sudah diambil puluhan 1, tinggal berapa sisanya? Tinggal 4. Maka 3 kali 5 sama dengan 15, 15 kali 4 sama dengan 60 teman-teman. Oke, gampang ya? Mudah ya? Oke, mudah. Kita hapus dulu yang di sini. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 4. Disediakan bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan ribuan ganjil. Waduh, ini lebih naik lagi ya. Tanpa ada pengulangan. Jadi di sini kata kuncinya. Kata kuncinya ada di
ribuan ganjil tanpa ada pengulangan. Tanpa ada pengulangan. Oke, berarti kalau ribuan teman-teman, kita buat berapa angka? Kalau ratus, satuan 1, puluhan 2, ratusan 3, ribuan berarti kita buat 4 kotak teman-teman. Iya, 4 kotak, benar sekali. Kemudian kita lihat di sini. Kita lihat dulu ganjilnya teman-teman. Ganjil ya, ribuan ganjil. Berarti kalau ganjil yang dilihat itu angka depan, tengah, atau belakang. Belakang ya, ingat-ingat kita melihat suatu angka itu ganjil atau genap pasti lihat angka belakangnya. Berarti kita isi dari belakang dulu teman-teman. Nah sekarang lihat di sini angka ganjil apa saja. Ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3, dan ada angka, mohon maaf salah ya, kurang konsentrasi. Ada angka 1, kemudian ada angka 3, ada angka 5. Berarti ada berapa angka di sini? Ada 3 angka. Ada 1, 3, 5 di sini. Karena yang disediakan 0 sampai 6. Maka yang bisa menjadi ganjil hanya 1, 3, dan 5. Jadi ada 3 angka teman-teman. Kemudian kita lari ke depan lagi. Kita isi dari depan lagi. Ribuan. Kira-kira untuk menjadi ribuan, angka apa saja yang bisa masuk di sini? 6 bisa, 5 bisa, 4 bisa, 3 bisa, 2 bisa, 1 bisa, tapi 0 tidak bisa. Di mana nulisnya 0, 0, 1, 2, 5 misalkan. Ini bukan ribuan, ratusan malah. Ya. Jadi yang bisa masuk hanya angka 1 sampai 6. Jadi angka 1 sampai 6 ada berapa angka? 6 angka. Tapi ingat, sudah diambil di sini 1 teman-teman. Ya, sudah diambil di sini 1. Maka sisanya menjadi 5 di sini. Iya. Kemudian untuk menjadi puluhan ada berapa angka untuk menjadi ratusan ada berapa angka? Semuanya bisa. 0, 1, 2 sampai 6 semuanya bisa. Ada 7 angka. Tapi ingat sudah diambil ganjil 1, ribuan 1. Berarti kalau 7 tinggal berapa angka? Tinggal 5 angka. Oke. Untuk menjadi puluhan semuanya bisa. Berarti ini angka berapa digit? 7 digit atau 7 angka. Sudah dikurangi 3 angka menjadi 4 angka. Sehingga kita kalikan 5 kali 5 sama dengan 25, dikali 4 sama dengan 100, dikali 3 sama dengan 300 teman-teman. Ya. Gimana? Mudah ya? Mudah sekali. Ini materi yang sangat mudah dan menyenangkan pula ya. Kemudian kita lanjutkan materi kita selanjutnya ya. Oke, kita hapus dulu yang ini. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu di contoh soal terakhir nomor 5. Ya, soalnya kita naikkan lagi, high lagi ya. Ini soal hot. Jadi mohon fokus teman-teman ya. Kita nomor 5. Budi akan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bogor, kemudian dilanjutkan ke Bandung. Jadi dari Jakarta ke Bogor dan ke Bandung. Dari Jakarta ke Bogor dapat melalui 5 jalan yang berbeda. Jakarta ke Bogor jalan berbeda. Sedangkan dari Bogor ke Bandung terdapat 3 jalan. Dari Bogor ke Bandung terdapat 3 jalan yang berbeda yang dapat dilalui. Banyak kemungkinan jalan yang dapat dilalui untuk melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung melalui Bogor dan kembali lagi ke Jakarta yang juga melalui Bogor, tetapi tidak melalui jalan yang sama. Oke, jadi orang ini dari Budi ini akan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung melalui Bogor dan pulang lagi melalui Bogor, tapi tidak boleh dengan jalan yang sama. Dapat berapa jalan yang bisa dilalui? Oke, caranya kita pisah dulu berangkat sama pulangnya ya. Dari Jakarta ke Bandung dulu melalui Bogor. Dari sini teman-teman bisa kita lihat dari Jakarta ke Bandung dan Bogor, kita itu bisa lihat. Kita lihat dulu Jakarta ke Bogor. Dari Jakarta ke Bogor ada berapa jalan? Jakarta ke Bogor ada 5 jalan. Maka kita tulis 5 teman-teman di sini. Oke, Jakarta ke Bogor. Sekarang dari Bogor ke Bandung ada berapa jalan? Bogor ke Bandung ada 3 jalan. Ya, di sini. Saya tandai ya biar kalian tidak bingung ya. Oke, di sini.
Dari Jakarta ke Bogor ada 5 jalan. Kemudian dari Bogor ke Bandung ada 3 jalan. Nah, di sini jadi 5 sama 3. Jakarta Bogor 5, Bogor Bandung 3. Sehingga kalau kita kalikan ini sama dengan berapa, teman-teman? Sama dengan 15. Benar sekali. Ini ketika berangkatnya saja. Oke? Diingat, ini hanya berangkatnya saja. Sekarang kita mau lihat pulangnya dari Bandung, Bogor ke Jakarta. Sama saja, kita buat 2 kotak. Sekarang kita lihat di sini. Dari Bandung ke Bogor ada berapa jalan? Dari Bandung ke Bogor ada 3 jalan. Tapi di sini tadi sudah kita lihat tidak boleh dengan jalan yang sama. Tidak jalan yang sama. Berarti kalau dari tadi ada 3, sudah dipakai 1 untuk berangkat. Berarti sisanya tinggal berapa, teman-teman? Dari Bandung ke Bogor, sisanya tinggal 2. Siap, ya? Sisanya tinggal 2. Karena ada 3, tapi pada berangkat awalnya atau dari Bogor ke Bandung tadi sudah dipakai 1, sisanya tinggal 2. Sekarang dari Bogor ke Jakarta, pulangnya ini ada 5 memang, tapi sudah dipakai saat berangkat 1 jalan, maka sisanya tinggal 4. Sehingga ini dikalikan sama dengan 8. Sehingga ini ya. Jadi jalan yang dapat dilalui adalah berapa, teman-teman? Kita kalikan. Maka 15 dikali 8 sama dengan berapa, teman-teman? 15 kali 8, 120 jalan yang dapat dilalui. Ya. Jadi Budi bisa melalui jalan yang berbeda dengan 120 jalan. Gimana, teman-teman? Mudah ya? Nah, itu materi kita hari ini ya. Untuk selanjutnya kalian harus latihan pastinya dengan mengerjakan latihan soal ya. Karena dengan latihan soal lah kalian bisa melatih skill kalian untuk belajar matematika. Silakan dikerjakan latihan soal ini, semoga bermanfaat dan menyenangkan tentunya ya. Ya, silakan dikerjakan semaksimal mungkin agar kemampuan kalian meningkat untuk materi hari ini, yaitu pengisian tempat untuk sebelum kita belajar tentang teori peluang. Semoga mudah kalian pahami dan mudah kalian kerjakan. Oke, itulah materi kita hari ini, teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga materi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe di tombol merah itu, kemudian like dan share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan materi matematika. Ya, suruh datang ke sini di channel ini, maka semua materi matematika akan menjadi mudah. Tidak percaya? Datang dan buktikan langsung kehebatannya. Terima kasih, teman-teman, untuk hari ini. Mohon maaf, tunggu materi peluang di part kedua selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.